Untuk soal nomor 1, apakah jenis perbandingan dari tabel di bawah ini? Kita perhatikan tabelnya. Di sini X nilainya 246 dan Y adalah 12, 24 dan 36. Nah, jika kita ingin menentukan jenis perbandingan ini, maka kita cek terlebih dahulu. Kita coba bandingkan dari kedua komponen ini, X dan Y. Kita bandingkan 2 dibagi atau banding 12 itu sama dengan 1/6. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2. 2 bagi 2, 1. 12 bagi 2 ada 6. Begitu juga 4/24. Kita bandingkan atau kita sederhanakan, sama-sama dibagi menjadi 4. Sama-sama dibagi 4 yaitu 1/6. 6/36 sama-sama dibagi 6. 6 bagi 6 1. 36 bagi 6 ada 6. Nah, karena hasil perbandingannya adalah sama, maka ini merupakan ciri dari perbandingan senilai. Jadi jawabannya adalah A. Kemudian kita lihat untuk soal nomor 2, apakah jenis perbandingan dari tabel di bawah ini atau grafik ini? Nah, yang perlu kalian perhatikan adalah titik koordinat dari garis ini, garis lurus yang berwarna merah. Kita perhatikan titik-titik koordinatnya. Nah, ini kita lihat 1,1, yang ini 2,2, ini 3,3, di sini -1, -1, kemudian selanjutnya -2, -2, dan ini adalah -3, -3. Nah, kita teliti kembali atau kita cek perbandingannya. Kita coba bandingkan X dan Y atau X dibagi Y. Jadi 2 bagi 2 sama dengan 1 dibagi 1 sama dengan -1 dibagi -1 sama dengan -2 dibagi -2. Karena hasilnya ini adalah sama, yaitu sama dengan 1. Karena hasil perbandingannya sama, maka grafik tersebut merupakan perbandingan senilai. Untuk soal nomor 3, sebuah mobil balap menempuh 60 km dalam waktu 30 menit. Berapa jam waktu yang diperlukan mobil tersebut untuk menempuh jarak 180 km? Langkah pertama yang kalian lakukan adalah menganalisa dari persoalan tersebut. Apakah merupakan perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai? Kalian perhatikan jarak yang ditempuh 60 km dalam 30 menit. Kemudian 180 km jarak yang ditempuh adalah, maka semakin jauh jarak yang ditempuh maka waktunya juga semakin lama, atau jaraknya bertambah maka waktu pun juga akan bertambah. Ini merupakan ciri dari perbandingan senilai. Jadi cara penyelesaiannya adalah 60/30 sama dengan 180/X. Maka kita kalikan silang. 60 kali X sama dengan 30 kali 180. Jadi X sama dengan 30 kali 180 dibagi 60. 30 kali 180 5400 dibagi 60. Jadi X sama dengan 90 menit. Karena waktunya dalam bentuk jam, maka menit kita rubah dalam bentuk jam. X sama dengan 90 dibagi 60 sama dengan 1,5 jam. Jadi jawabannya adalah A. Untuk soal nomor 4, sebuah proyek direncanakan dapat selesai dalam waktu 9 bulan oleh 140 karyawan. Jika proyek tersebut dipercepat penyelesaiannya, maka agar dapat selesai dalam 7 bulan, berapa karyawan yang harus ditambahkan? Nah, langkah pertama kita harus menganalisa apakah persoalan ini merupakan perbandingan senilai atau berbalik nilai. Kita bisa menggunakan tabel, yaitu 9 bulan dalam atau membutuhkan karyawan 140, untuk 7 bulan berapa karyawan yang dibutuhkan. Nah, kalian perhatikan, semakin cepat waktu yang dibutuhkan maka karyawannya semakin banyak, atau semakin berkurang waktu yang dibutuhkan karyawannya semakin bertambah. Ini merupakan ciri dari perbandingan berbalik nilai. Maka kita kalikan waktu dan karyawannya. 9 kali 140 sama dengan 7 kali X.
9 kali 140 adalah 1260 sama dengan 7 kali X adalah 7X. Jadi X sama dengan 1260 dibagi 7. X sama dengan 180 karyawan. Karena yang ditanya berapa karyawan yang harus ditambahkan, maka jawabannya 180 dikurangi 140 sama dengan 40 karyawan. Untuk soal nomor 5, sebuah proyek akan selesai dikerjakan oleh 6 pekerja dalam waktu 12 hari. Proyek tersebut dikerjakan dalam 5 hari. Kemudian, karena suatu hal, proyek tersebut terhenti selama 4 hari. Agar proyek tersebut dapat selesai tepat waktu, berapa tambahan pekerja yang dibutuhkan? Langkah pertama yaitu kita menganalisa apakah persoalan ini merupakan perbandingan senilai atau berbalik nilai. Maka kalian perhatikan tabelnya. Untuk 6 orang 12 hari. Karena proyek tersebut terhenti 4 hari, maka waktu yang dibutuhkan semakin cepat. Karena waktunya semakin cepat, maka pekerja pun diperlukan semakin banyak. Nah, di sini merupakan ciri dari perbandingan berbalik nilai. Nah, kalian perhatikan kembali waktu yang dikerjakan 12 hari. Karena sudah dikerjakan selama 5 hari, maka 12 kita kurangi dengan 5 sama dengan 7 hari. Nah, karena proyek itu terhenti selama 4 hari, maka sisa 7 hari kita kurangi dengan 4 hari. 7 dikurangi 4 sama dengan 3. Jadi pekerja yang dibutuhkan kita lambangkan dengan X. Maka kita gunakan perbandingan berbalik nilai. Jadi kita kalikan pekerja dengan waktunya. Enam kali 7 sama dengan X kali 3. Maka 6 kali 7 sama dengan 42 sama dengan X kali 3 adalah 3X. Maka X sama dengan 42 dibagi 3. X sama dengan 14 orang. Tambahan pekerja agar selesai tepat waktu adalah 14 dikurangi 6 sama dengan 8 orang. Jadi jawabannya adalah B.